Saudaraku, hari ini kita akan teruskan dengan studi kita, pelajaran kita tentang mengenal Roh Kudus, seri yang ke-6. Dan hari ini saya memberikan subtema, dosa terhadap Roh Kudus dan akibatnya. Dosa terhadap Roh Kudus adalah sebuah topik yang jarang sekali dibicarakan atau dibahas. Padahal, dosa terhadap Roh Kudus ini adalah dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia. Baik oleh manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus maupun yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Apa saja dosa yang dikategorikan sebagai dosa terhadap Roh Kudus? Dosa apa saja dan apa pula akibatnya jika tidak segera bertobat? Yang pertama, menghujat Roh Kudus. Mari kita baca firman Tuhan dalam Injil Matius 12 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudaraku, firman Tuhan tadi diucapkan oleh Tuhan Yesus. Konteksnya dalam Matius pasal 12 ini adalah ketika Tuhan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan memberitakan tentang keselamatan. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat dan sebagian orang Yahudi, mereka menolak untuk percaya. Bukan saja menolak apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, tapi mereka juga menuduh Tuhan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib itu dari kuasa setan. Nah, penolakan terhadap pekerjaan Roh Kudus melalui diri Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias yang sejati, yang datang membawa keselamatan, penolakan inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai penghujatan terhadap Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus berkata, penghujatan terhadap Roh Kudus ini, penghujatan terhadap kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam pemberitaan dan pekerjaan Tuhan Yesus ini adalah dosa yang terbesar yang tidak akan diampuni baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Jadi dosa menghujat Roh Kudus ini adalah dosa yang dilakukan oleh mereka yang menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Menolak gerakan Roh Kudus dalam hati mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus walaupun mereka sudah tahu dan mendengar Injil keselamatan. Nah, dosa yang terus-menerus menolak gerakan dan pekerjaan Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus dalam hati seseorang sehingga tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dosa ini tidak akan diampuni. Baik ketika dia di dunia maupun nanti setelah meninggal dunia akan menerima hukuman yang kekal. Sebagai contoh, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 51, kita membaca tentang Stefanus yang bersaksi tentang Kristus, yang memberitakan keselamatan. Tapi dia ditolak, bahkan dia dirajam batu sampai mati. Nah, sebelum Stefanus mati syahid, dia berkhotbah tentang Kristus. Dan dia berkata, hai orang-orang yang keras kepala, kamu selalu menantang Roh Kudus. Jadi konteksnya adalah bahwa khotbah Stefanus tentang keselamatan dalam Yesus Kristus itu berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus. Ketika mereka menolak Tuhan Yesus, itu sama dengan menantang Roh Kudus. Melawan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka, yang menegur dosa mereka, yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran yang sejati, juru selamat yang sejati, supaya mereka mau bertobat. Tapi mereka
menolak untuk percaya. Dan akibat dari dosa menghujat Roh Kudus adalah kebinasaan kekal. Penolakan terhadap Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus sama dengan penolakan terhadap pribadi Roh Kudus dan karya Roh Kudus dalam hati manusia. Alkitab dengan jelas di dalam Yohanes 16 ayat 8 mengatakan karya dari Roh Kudus, pekerjaan dari Roh Kudus untuk orang-orang yang belum percaya adalah menginsyafkan mereka tentang dosa mereka supaya mereka mau bertobat. Menegaskan soal kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus, Mesias yang datang dari sorga. Dan mengingatkan mereka yang belum percaya bahwa kelak ada penghakiman yang terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, hakim dari segala hakim yang maha adil. Jadi jalan satu-satunya untuk diampuni adalah bertobat dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat secara pribadi. Menerima suara gerakan Roh Kudus dalam hati saudara jika saudara diajak untuk percaya. Atau saudara ditegur untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara. Bagi saudara-saudara yang masih ragu atau belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu, izinkan saya dari hati yang paling dalam berkata, bertobatlah, terimalah Tuhan Yesus dengan rendah hati. Engkau tidak bisa bersandar kepada usahamu sendiri untuk menyelamatkan dirimu. Jangan menolak gerakan Roh Kudus dalam hatimu ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ketika engkau mendengarkan Injil, keselamatan, ketika engkau tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat yang datang dari sorga, yang mati disalibkan untuk menanggung hukuman dosamu. Dan buktinya dia bangkit pada hari ketiga. Bukti dia juru selamat yang sejati. Bukti dia sebagai Allah yang sejati yang mampu memberi saudara hidup yang kekal. Jangan ragu, itu adalah fakta sejarah. Saudara, sudah 2-3 minggu ini saya banyak mendengar berita dari Indonesia. Saya yakin saudara pun mendengar tentang mengganasnya virus COVID-19, khususnya Delta varian yang telah membuat banyak saudara, famili, kawan yang kita kenal meninggal dunia dan meninggal dunia. Mendadak. Oh, ada yang masih muda sekali. Secara manusia kita sangat sedih kehilangan orang yang kita kasihi. Tetapi biarlah pengalaman-pengalaman seperti ini juga menyadarkan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tetap bertekun dalam iman. Tetap setia. Tetap kuat di dalam Tuhan. Dan khususnya bagi yang belum percaya, yang masih ragu, jangan tunda kesempatan untuk percaya. Engkau tidak tahu hari besok. Semua bencana yang Tuhan izinkan ini mengajarkan kita satu hal, hidup itu singkat. Dan kita harus bersiap sedia kapanpun kalau Tuhan itu panggil. Permisi tanya, apakah saudara siap? Kalau besok adalah harimu yang terakhir. Dan saudara belum punya jaminan keselamatan dan belum punya jaminan hidup kekal. Saudara tidak yakin pasti dosamu diampuni. Ayo, terima Tuhan Yesus. Sadarlah bahwa saudara membutuhkan juru selamat. Sadarlah bahwa saudara tidak bisa menyelesaikan dosamu dengan usahamu. Terima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dia bukan saja mati bagimu, dia bangkit kembali, saudaraku. Itu bukti dia juru selamat yang sejati. Jangan berdosa menghujat Roh Kudus, menolak gerakan Roh Kudus. Kalau hari ini saudara mendengarkan Injil keselamatan, ayo rendahkan hatimu dan terimalah Tuhan Yesus. Jika saudara menolak terus dan menolak terus, saudaraku, akibatnya adalah kebinasaan kekal. Izinkan saya dengan rendah hati mengundang saudara sekali lagi, buka hatimu dan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu yang sejati. Maka dosamu akan diampuni. Sorga akan dibuka dan dia mencurahkan sukacita pengampunan. Mencurahkan damai sejahtera sorgawi dan memberimu jaminan hidup kekal.
selama-lamanya. Maukah saudara? Yang kedua, mendukakan Roh Kudus. Mari kita baca surat Efesus pasal 4 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, saudara, ini adalah dosa yang dilakukan oleh mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Kristen. Orang Kristen bisa melakukan dosa mendukakan Roh Kudus. Istilah memeteraikan kamu jelas menunjuk kepada orang-orang yang sudah percaya. Orang-orang Kristen seperti kita, murid Kristus, ketika kita pertama percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan melakukan pekerjaan memeteraikan kita menjadi milik Allah selama-lamanya. Jadi dosa ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan kekal, tetapi berhubungan dengan ketidaktaatan orang percaya. Ketidaktaatan orang Kristen terhadap karya Roh Kudus di dalam dirinya. Setelah kita percaya, kita masuk ke dalam proses pengudusan, proses kedewasaan iman di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu membutuhkan kerjasama antara gerakan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, pengajaran Roh Kudus dengan free will kita, kehendak bebas kita. Dengan kata lain, ketika kita tidak mau bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, ketika dia melakukan proses pengudusan, sanctification process, ketika dia melakukan pekerjaan pembentukan manusia baru, semakin semakin dewasa, dan kita menolaknya, kita tidak mau kerjasama, sehingga kita tidak maju, kita tidak dewasa, kita tidak bertumbuh. Nah, kita membuat Roh Kudus menjadi sedih, membuat dia sakit, dan cahaya dari Roh Kudus di dalam hati kita menjadi tidak bersinar, menjadi redup. Nah, saudara mungkin bertanya, wujudnya gimana? Praktisnya gimana? Praktisnya orang yang mendukakan Roh Kudus adalah ketika melalui pikiran kita, prinsip hidup kita, melalui lidah kita, melalui perbuatan kita, kita masih menunjukkan manusia lama. Kita tidak mau berubah menjadi manusia baru. Misalnya sering ragu-ragu dan tidak mau percaya, sering khawatir, bersungut-sungut, hidup dalam kepahitan, dalam kemarahan, dalam kebencian, keserakahan, kepalsuan, kemunafikan, kedengkian, perkataan yang kotor, yang najis, pekerjaan yang tidak sopan, perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Semua ini adalah manusia lama. Jadi dalam Efesus dijelaskan, manusia lama itu harus ditinggalkan, ditanggalkan, dicopot, dan kita memakai manusia baru. Nah, ketika kita tidak mau menanggalkan manusia lama itu, kita mendukakan Roh Kudus. Lalu apa akibatnya dari dosa mendukakan Roh Kudus ini? Akibatnya adalah kita memberhentikan, menstop supply sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat lainnya yang sudah disiapkan oleh Roh Kudus untuk kita, itu terhenti. Supply-nya terhenti dan stop. Sebagai orang percaya, kita akan hidup di dalam kekhawatiran, kita sering ketakutan, kita sering tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Berkat-berkat Tuhan yang sudah disiapkan untuk kita kemudian tidak mengalir. Stop, berhenti. Karena apa? Karena manusia lama itu, baik secara fisik, secara mental, dan secara rohani. Kita tidak bertumbuh. Kita tidak dewasa. Kita tidak hidup bahagia. Kita tidak sukacita. Dan kita hidup di dalam kebimbangan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Mirip dengan orang-orang yang belum percaya. Pernahkah saudara melihat orang Kristen bertahun-tahun, tetapi hidupnya mirip dengan orang yang tidak percaya? Perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, dan sikap hidupnya tidak ada beda dengan orang non-Kristen. Bahkan kadangkala lebih parah. Sangat-sangat mengecewakan. Bahkan seringkali menjadi batu sandungan untuk orang lain. Nah, jangan-jangan dia mendukakan Roh Kudus sudah bertahun-tahun. Cahaya yang makin redup itu membuat hatinya tidak sensitif lagi terhadap
firman Tuhan, terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap karya Roh Kudus, dan lama-lama bisa jadi kebal. Hati-hatilah saudara. Permisi tanya, apakah saudara telah mendukakan Roh Kudus? Berapa tahun saudara sudah menjadi orang Kristen? Apakah saudara sungguh sudah diubah dari hari ke hari? Bila saudara belum diubah semakin baru di dalam Tuhan Yesus, jika saudara belum sungguh-sungguh bekerja sama dengan Roh Kudus, mentaati gerakan dan pimpinannya, saudara sedang mendukakan Roh Kudus, segeralah bertobat. Seriuslah mentaati firman Tuhan. Seriuslah mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hati sanubari saudara. Agar cahaya dalam jiwa saudara terang lagi. Pikiran saudara jernih. Prinsip hidup saudara diubahkan. Dan jiwa saudara bersukacita. Teguh di dalam Tuhan. Penuh damai sejahtera dan ketenangan. Menghadapi persoalan apapun di dunia ini. Saudara tenang, bahkan secara rohani saudara semakin dewasa, dan bisa jadi berkat untuk orang lain. Kapanpun saudara dipanggil untuk mempertanggungjawabkan hidup saudara, saudara siap. Itulah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Roh Kudus. Maukah saudara diubah semakin baru di dalam Tuhan Yesus? Yang ketiga, memadamkan Roh Kudus. Mari kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 19. Hanya 3 kata. Janganlah padamkan roh. Dosa ketiga terhadap Roh Kudus ini adalah memadamkan Roh Kudus. Istilah memadamkan dalam ayat di atas artinya meniup. Seperti meniup lilin yang menyala jadi mati. Mematikan, seperti mematikan api. Atau mematikan sesuatu, atau menghentikan. Itu artinya memadamkan. Nah, Roh Kudus di sini digambarkan seperti api atau cahaya yang bersinar dalam hati, jiwa, dan hidup kita. Jadi memadamkan Roh Kudus artinya mematikan atau menghentikan suara Roh Kudus, kasih Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus yang sedang memproses hidup kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus dan untuk memproses hidup kita semakin kudus, semakin benar, semakin baik dan memuliakan Tuhan, kita tolak sama sekali. Kita padamkan suara itu. Nah, dosa yang ketiga ini ada hubungannya dengan dosa kedua. Ketika kita mendukakan Roh Kudus, terus-menerus, lama-lama Roh Kudus akan dipadamkan oleh kita. Kita menolak suara Dia. Dan api atau cahaya Roh Kudus dalam jiwa kita, kita tiup seperti lilin yang ditiup menjadi mati. Nah, bagaimana caranya seseorang memadamkan Roh Kudus ini? Dr. Billy Graham pernah menjelaskan bahwa orang Kristen bisa memadamkan Roh Kudus dengan 2 cara. Yaitu yang pertama, ketika orang Kristen tidak berdoa, tidak membaca firman Tuhan, tidak mau bersaksi, dan tidak menggunakan semua karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Contohnya ibarat mobil, saudara. Mobil kita jika kehabisan bahan bakar, tidak ada bensin sama sekali, jelas mobil itu tidak akan bergerak, alias mati. Demikian dalam hidup kita. Kita membutuhkan bahan bakar yang membuat hidup kita bergairah, bergerak, dan bertumbuh semakin dewasa. Yaitu melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui kesaksian hidup kita, melalui pekabaran Injil, melalui ibadah, melalui hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian, dan juga pertumbuhan karakter, pertumbuhan perbuatan yang baik, yang menjadi berkat untuk orang lain. Jika itu tidak ada, maka Roh Kudus akan padam. Yang kedua, Billy Graham berkata bahwa orang Kristen bisa memadamkan Roh Kudus dengan menantang, melawan, menghalangi, dan menolak
pimpinan dan pekerjaan Roh Kudus di dalam dunia ini, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Misalnya dia menghalangi pekerjaan pekabaran Injil untuk memenangkan banyak jiwa, atau menentang pelayanan di dalam gereja Tuhan, atau menolak gerakan Roh Kudus dalam hatinya untuk mentaati firman Tuhan, melakukan pelayanan atau memperluas pekerjaan kerajaan Tuhan di bumi ini. Nah, ilustrasinya adalah ibarat orang yang menyemprot api yang sedang menyala dengan air atau dengan pemadam api. Lama-kelamaan api itu akan mati. Demikian juga api Roh Kudus yang terus bekerja dalam jiwa kita, dalam hati kita, juga di dalam dunia ini untuk memenangkan sebanyak mungkin manusia kepada Tuhan, memperluas kerajaan Allah, dan untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan, mendewasakan jemaat, dan menumbuhkan orang-orang Kristen agar semakin memuliakan Bapa di surga. Jika orang Kristen menentang, menghalangi, dan menolak pekerjaan itu sama dengan memadamkan Roh Kudus. Cukup jelas? Lalu apa akibatnya? Dosa dari memadamkan Roh Kudus ini. Akibatnya adalah kita akan kehilangan berkat dan pemeliharaan Allah yang sempurna, yaitu damai sejahtera dan sukacita yang memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Saudara, ini adalah doa berkat dari Rasul Paulus untuk jemaat Tesalonika. Doa berkat ini supaya tubuh, jiwa, dan roh mereka terpelihara sempurna oleh damai dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Atau sampai Tuhan Yesus datang. Artinya, sampai selama-lamanya, baik di bumi maupun setelah tinggalkan bumi ini. Oh, ini adalah berkat yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah dalam Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan, doa berkat ini sangat erat hubungannya dengan perintah janganlah memadamkan Roh Kudus. Konteksnya sama, pasalnya sama. Hanya beda berapa ayat. Setelah Rasul Paulus berkata, janganlah kamu padamkan Roh Kudus, kemudian dia akhiri dengan doa berkat ini. Jadi saudara, akibat dari dosa memadamkan Roh Kudus adalah kita kehilangan berkat Tuhan. Baik itu berkat jasmani, berkat jiwa atau mental, dan berkat rohani yang sempurna dari Allah. Selain itu, orang yang melakukan dosa memadamkan Roh Kudus ini pun akan menerima hukuman karena dia tidak bisa bertanggung jawab atas semua karunia dan berkat Tuhan selama dia ada di muka bumi ini. Walaupun bukan hukuman kematian kekal, tetapi hukuman yang sesuai dengan apa yang Tuhan anggap adil untuk dilakukan kepadanya. Masih ingat perumpamaan talenta? Yang 5 talenta dan 2 talenta bisa mempertanggungjawabkan karunia mereka dengan baik, sedangkan yang 1 talenta tidak bisa. Lalu dia disebut hamba yang malas dan jahat. Sedangkan yang 2 dan 5 disebut hamba yang baik dan setia. Yang menerima hukuman adalah hamba yang malas dan jahat. Menerima hukuman yang berat, yang setimpal. Saudaraku, apakah engkau sedang jatuh di dalam dosa memadamkan Roh Kudus? Jalan keluarnya adalah saudara merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan belajar menghitung semua berkat dan karunia Tuhan bagi saudara. Dan saudara mulai merespon dengan baik, dengan benar, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dalam hati saudara. Lalu pakailah kehendak bebas saudara untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Mentaati gerakan Roh Kudus dalam hati saudara. Kalau dia pimpin saudara melayani, saudara melayanilah. Kalau dia pimpin saudara mengabarkan Injil, kabarkanlah Injil Kristus. Kalau dia menggerakkan saudara, menginsafkan saudara untuk berubah
baik dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dalam karakter, dan dalam pembentukan-pembentukan lainnya, proses-proses pendewasaan iman. Ikutilah, maka saudara akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan yang sempurna akan turun atas hidup saudara. Bahkan semua aspek hidup saudara akan penuh dengan berkat yang bisa menjadi berkat untuk banyak orang lain dan memuliakan Bapa yang di sorga. Maukah saudara? Itu yang diajarkan firman Tuhan. Ketika kita setia sampai mati, maka mahkota kehidupan sudah disiapkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kami, yang memimpin, yang membimbing, yang mendewasakan iman kami, yang memproses pengudusan dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, supaya kami tidak mendukakan Engkau. Kami juga tidak memadamkan pekerjaan dan gerakan-Mu dalam hidup kami, dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berikanlah kami hati yang peka, sensitif, dan dengan kehendak bebas kami boleh merespon pimpinan-Mu dengan baik dan benar. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara yang masih ragu, yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya Tuhan, hamba-Mu mohon berikanlah mereka iman, berikanlah mereka kerendahan hati, untuk membuka hati, mengundang Tuhan Yesus menjadi Juru Selamat mereka secara pribadi. Tolong jangan ambil nyawa mereka Tuhan, sebelum mereka sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, beriman, dan diselamatkan oleh Tuhan. Janganlah mereka menghujat Roh Kudus sampai nafas yang penghabisan. Kasihanilah mereka, ya Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kami, Juru Selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin.